Halo, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan senantiasa berbahagia. Malam hari ini saya akan bacakan cerita dengan judul Kerajaan Jin Alas Purwo. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat ketika Dirga, Rini, Remi, dan Syafa tiba di Savana Sadengan, Taman Nasional Alas Purwo. Mereka adalah mahasiswa biologi yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Savana Sadengan dengan ekosistem liarnya yang masih terjaga menjadi lokasi sempurna bagi mereka yang ingin mengamati kehidupan hewan liar di habitat aslinya. Aku masih gak bisa percaya, kita akhirnya sampai juga di sini, kata Rini dengan suara lembut menggenggam lengan Dirga erat-erat. Meskipun dia penakut, kecintaannya pada alam dan hewan liar membuatnya antusias. Aku juga gak sabar, sahut Syafa, tersenyum sambil membetulkan hijabnya yang tertiup angin. Dia melirik ke arah Remi yang tetap tenang sambil mengamati sekeliling. Kamu gak terlalu khawatir kan, Rem? Remi hanya tersenyum tipis. Alas Purwo memang terkenal angker, tapi kita di sini buat riset, bukan nyari masalah, jawabnya menenangkan mereka. Dirga yang selalu logis dan berani menepuk bahu Remi. Selama kita ikuti aturan, gak akan ada yang perlu ditakutin. Ini tempat indah kok. Mereka memandang sekeliling menikmati keindahan savana yang terhampar begitu luas. Daratan dipenuhi rerumputan hijau, dan di kejauhan banteng-banteng liar berjalan dengan tenang. Burung merak berkeliaran di antara pepohonan, menambah suasana eksotis. Mereka berhenti untuk mencatat hasil pengamatan dan mengambil beberapa foto, sementara angin sore yang sejuk menyelimuti mereka. Namun semakin lama mereka berada di sana, suasana mulai berubah. Udara yang tadinya terasa sejuk mendadak berubah menjadi lembab dan berat. Kalian ngerasa gak sih? Udara di sini kayak jadi aneh gitu? Tanya Rini sambil mengusap lehernya. Keringat dingin mulai menetes. Memang beda sih, jawab Remi singkat. Matanya masih mengamati sekitar, kini lebih serius. Suara binatang liar yang tadinya ramai mulai menghilang satu persatu. Suara burung yang biasanya terdengar saat sore hari mendadak lenyap. Yang tersisa hanya keheningan, diiringi langkah kaki mereka di rerumputan kering. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara desiran angin yang lemah, seperti bisikan. Kalian denger gak? Syafa menghentikan langkahnya. Wajahnya yang biasanya ceria kini berubah cemas. Mereka semua berhenti. Keheningan yang tiba-tiba terasa sangat mencengkram. Dengar apa? Tanya Dirga, mencoba tetap tenang meskipun ia mulai merasa tidak nyaman. Kayak bisikan di antara pepohonan, jawab Syafa dengan pelan. Matanya menatap ke arah pohon-pohon yang melingkari savana. Di kejauhan, bayangan hitam ranting-ranting pohon tampak merunduk, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara mereka. Suara ranting patah terdengar jelas, seolah-olah ada sesuatu yang berat sedang bergerak di sekitar mereka. Rini langsung memeluk lengan Dirga lebih erat. Wajahnya mulai pucat. Apa itu? Bisiknya. Langkah mereka mulai dipercepat. Dirga memimpin di depan, mencoba tetap tenang. Sementara Remi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keadaan semakin menegangkan ketika jalan setapak yang mereka lalui semakin tak jelas. Rumput di bawah kaki mereka semakin tebal, dan pohon-pohon di sekitar tampak seperti semakin menutup langit, membuat suasana menjadi gelap. Kita harus balik ke tenda, Remi berkata tegas, suaranya penuh keyakinan. Dirga mengangguk setuju. Namun saat mereka berbalik arah, jalan yang tadi mereka lalui seolah hilang begitu saja. Pohon-pohon di sekitar mereka berubah drastis, menutup semua jalan keluar. Tak ada lagi savana. Kini mereka terjebak di dalam hutan lebat yang tak pernah mereka kenali sebelumnya. Di antara bayangan pepohonan yang semakin gelap, sosok-sosok aneh mulai bermunculan.
Sosok-sosok tinggi berwajah pucat dengan mata kosong yang terus menatap lurus ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu tampak melayang di antara kabut. Tubuh mereka menyatu dengan udara dingin di sekitar. Bisikan aneh itu semakin kuat, menyelimuti mereka dari segala arah. Sosok yang paling besar melangkah maju. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput dan matanya merah menyala. Tangan-tangannya panjang dengan kuku hitam yang tajam. Sementara dari mulutnya keluar desisan menyerupai suara ular. Dirga menarik Rini ke belakangnya, mencoba melindunginya. "Apa-apaan ini?" gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Dunia di sekitar mereka memudar, menjadi semakin gelap hingga kesadaran mereka perlahan-lahan menghilang. Ketika mereka terbangun, Dirga, Rini, dan Syafa tidak lagi berada di hutan yang mereka kenali. Dunia sekitar mereka tampak aneh dan mistis. Mereka terjebak di sebuah kerajaan jin, penuh dengan makhluk-makhluk menyeramkan yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dirga dan Rini dipaksa menjadi penari untuk menghibur para jin. Tubuh mereka menari tanpa henti, dikelilingi tawa makhluk-makhluk gaib yang kejam. Sementara itu Syafa ditugaskan untuk menjaga sesajen, memastikan makanan untuk para jin tetap ada. Jika tidak, dia sendiri yang akan menjadi santapan mereka. Sementara itu Remy berjalan sendirian di dunia gaib yang penuh keheningan mencekam. Dia mengucapkan doa dalam hatinya, percaya bahwa hanya kekuatan iman yang bisa menyelamatkan mereka. Setiap langkah terasa semakin berat, namun ia tidak menyerah. Dirga, Rini, Syafa. Remy berbisik dalam hati, tak henti berdoa agar mereka semuanya selamat. Tak lama di depannya muncul sebuah gerbang besar yang hitam legam. Ukiran-ukiran aneh memancarkan aura mistis, dan di balik gerbang itu terdengar suara tawa yang mengerikan. Remy melangkah maju, berdiri di depan gerbang dengan tasbih erat di tangannya. "Dengan izin Allah, aku akan masuk," bisiknya tegas. Di balik gerbang pemandangan yang menakutkan menanti. Dirga dan Rini berada di tengah lapangan, dipaksa menari dalam irama aneh oleh para jin. Syafa duduk di bawah pohon besar dikelilingi sesajen, wajahnya pucat ketakutan. Namun yang paling menakutkan adalah Raja Jin. Sosok besar dengan tubuh bersisik dan tanduk panjang itu duduk di singgasana. Matanya yang merah menyala memandang langsung ke arah Remy. "Kau berani datang ke sini, manusia? Suaranya menggema dingin dan mengancam. Kawan-kawanmu adalah milikku. Kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka." Remy mengencangkan tasbihnya, tatapannya teguh. "Mereka bukan milikmu. Kami semua milik Tuhan yang Maha Esa, bukan jin seperti dirimu." Raja Jin tertawa keras, suaranya seperti gemuruh yang menguncang tanah. "Coba saja kalau kau mampu." Remy mulai melantunkan ayat-ayat suci. Doanya semakin kuat dan setiap kalimat yang dia ucapkan menyalakan cahaya kecil di tengah kegelapan. Jin-jin lain mulai mundur, tak tahan dengan kekuatan yang terpancar dari doa-doa Remy. Raja Jin terlihat semakin marah. Wajahnya berubah garang. Remy terus melantunkan doa hingga cahaya yang dia pancarkan semakin kuat. Dengan teriakan terakhir, Remy memusatkan seluruh kekuatannya pada Raja Jin. Jin raksasa itu menjerit. Tubuhnya terbakar oleh cahaya doa yang tidak bisa ia lawan, hingga akhirnya lenyap dalam kegelapan. Saat Raja Jin menghilang, dunia di sekitar mereka perlahan kembali normal. Kabut yang mengurung mereka mulai memudar, dan savana Sadengan muncul kembali. Dirga, Rini, dan Syafa tersungkur, lelah tapi selamat. Remy mendekat membantu mereka berdiri. Wajahnya masih penuh ketegangan, dan tubuhnya basah oleh keringat. "Remy, kau selamatkan kami," bisik Syafa. Matanya berlinang air mata syukur. Remy hanya tersenyum tipis. "Kita semua diselamatkan oleh Tuhan." Mereka meninggalkan savana dengan rasa syukur, membawa kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan.